Selamat pagi sahabat, berikut adalah tutorial untuk pembuatan invoice di Delphi. Pertama-tama, masukkan username dan password yang sudah didapatkan. Misalnya seperti ini. Kemudian klik sign in. Ada beberapa menu yang dapat kita lihat. Di menu Master Vendor, terdapat beberapa menu tambahan dari sistem sebelumnya, yaitu Master Text XKB, Master Text SUJK, dan Master Text SKEP. Apabila Bapak Ibu memiliki surat keterangan bebas, surat izin jasa konstruksi, atau surat keterangan berdasar PP 23 tahun 2018, maka Bapak Ibu wajib mendaftarkan terlebih dahulu dengan mengirimkan dokumen tersebut ke email PIC Text. Sebelum kita membuat sertifikat, pertama-tama kita harus menginput nomor faktur pajaknya terlebih dahulu dengan mengklik menu Delphi, lalu pilih faktur pajak. Kemudian klik tanda tambah. Selanjutnya isi range nomor faktur pajak berdasarkan Innova yang telah didapatkan dari kantor pajak. Contohnya seperti ini. Pertama kita input dahulu tanggal faktur pajaknya. Kemudian tanggal SKEP dan nomor SKEP mengacu pada surat pemberitahuan dari DJP. Selanjutnya nomor faktur pajaknya kita isi. Pertama kita masukkan nomor 010 terlebih dahulu seperti berikut ini. Kemudian nomor faktur pajak from to. Kemudian upload dokumen Innova-nya. Apabila sudah diupload, klik Save, kemudian pilih Yes. Kemudian statusnya akan berubah menjadi Submitted. Apabila statusnya masih Submitted, kita harus menunggu admin untuk meng-approve terlebih dahulu. Apabila sudah di-approve, status yang awalnya Submitted menjadi Accepted. Cara mengeceknya dengan mengklik tombol berikut ini, pilih Accepted. Apabila status sudah berubah, maka faktur pajak sudah dapat digunakan. Selanjutnya, beralih ke menu DN Ready. Menu DN Ready ini sebenarnya digunakan untuk melakukan pengecekan apakah data JR Bapak Ibu sudah terupload di menu sistem Delphi. Ini bisa diinput menggunakan tanggal pengiriman. Misalnya, Bapak Ibu melakukan pengiriman di tanggal 20 Maret, maka dapat diisi tanggal 20 Maret. Berikut contoh apabila saya akan melihat data pengiriman sampai tanggal 20 Maret. Nanti akan muncul seperti ini. Berarti DN dan PO berikut yang dapat ditagihkan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya kita dapat masuk ke menu Invoice. Pada bagian atas ini, terdapat improvement, yaitu informasi masa berlaku SKB, SUJK atau SKEP yang akan expired, dan yang sudah expired. Kemudian klik tanda tambah. Pada menu ini terdapat improvement, apabila Bapak Ibu create sertifikat pada H-30 hingga H-15 expired date, dokumen SKB, SUJK atau SKEP akan terdapat pop-up yang menyatakan dokumen akan segera expired, sehingga Bapak Ibu harus mensubmit invoice, sertifikat maupun dokumen pendukung di Dobox ADM maksimal H-14 expired date. Apabila melebihi tanggal tersebut, maka berpotensi akan di-reject oleh ADM. Sedangkan, apabila Bapak Ibu create sertifikat pada H-14 hingga expired date, akan terdapat pop-up bahwa dokumen akan segera expired, sehingga akan diproses dengan tarif normal.
Karena pada saat ADM proses, kemungkinan SKB, SUJK, atau SKET Bapak Ibu sudah tidak berlaku. Hal ini terkait lead time proses, sejak receive hingga proses posting transaksi. Informasi pop-up ini juga akan muncul pada saat Bapak Ibu submit sertifikat pada step ke-6 untuk menjadi perhatian demi kelancaran proses transaksi. Pada warning ini, klik OK saja. Kemudian akan tampil menu berikut ini, dan akan muncul 6 step yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama yaitu invoice data. Pada menu ini, terdapat improvement tambahan informasi yang wajib diisi, yaitu invoice number dan jenis dokumen. Informasi ini akan digunakan dalam pembuatan bukti potong. Invoice date ini diisi menggunakan tanggal invoice Bapak Ibu. Kemudian isi nomor invoice. Selanjutnya isi jenis dokumennya, apakah itu invoice atau bukti pembayaran atau kwitansi. Untuk menginput nomor faktur pajak, dapat klik tanda tambah. Nomor faktur yang dapat digunakan adalah range number faktur pajak ini. Misalnya, saya memasukkan angka berikut. Apabila nomor faktur pajak yang digunakan Bapak Ibu adalah faktur pajak pengganti, maka penginputan tetap menggunakan kode 010. Kemudian diklik tanda faktur pajak pengganti. Apabila tidak menggunakan faktur pajak pengganti, maka pastikan tanda tersebut tidak diklik. Kemudian lanjut ke step berikutnya yaitu DN Summary. DN Summary ini digunakan untuk memanggil data GR yang barangnya sudah diterima oleh ADM. Contoh berikut, klik search. Berikut ini yang dapat ditagihkan dengan PO sekian dan nomor DN sekian. Kemudian kita checklist dan masuk step berikutnya ke DN detail. Di DN detail ini, Bapak Ibu harus melakukan pengecekan kembali untuk memastikan bahwa item yang dikirim Bapak Ibu memiliki kuantiti dan harga yang sudah sesuai. Jika sudah dilakukan pengecekan dan sudah oke, maka bisa lanjut ke step berikutnya yaitu assign faktur. Step 4 ini hanya muncul untuk vendor PKP saja. Untuk Bapak Ibu yang non-PKP, step ini akan hilang dan bisa lanjut ke step berikutnya. Untuk di step 4 ini, Bapak Ibu harus melakukan assign faktur. Faktur yang sudah Bapak Ibu input di step 1, maka akan muncul lagi di sini. Ini bisa di-scroll. Apabila lebih dari 1, maka akan muncul lebih dari 1. Jika ini sudah terisi, kita cukup checklist saja di sini, kemudian klik assign. Ketika sudah assign, maka nomor faktur akan muncul di kolom ini. Setelah selesai, kita dapat lanjut ke proses berikutnya yaitu PPH. Di menu PPH ini menyesuaikan jenis jasanya. Pada menu ini, terdapat improvement pada jenis jasa dengan kombinasi tarif dari turunan master vendor terkait SKB, SUJK atau SKET yang telah Bapak Ibu daftarkan sebelumnya. Dan terdapat tambahan field lokasi yang wajib diisi apabila memilih PPH 4 ayat 2, sewa tanah dan bangunan. Jenis jasa akan muncul sesuai dengan kombinasi yang ada dan tarif pajak sudah secara otomatis mengikuti. Penamaan jenis jasa ini akan sedikit berbeda dengan sebelum improvement, karena jenis jasa sudah di-maintain dalam satu master yang akan digunakan untuk beberapa sistem di ADM. Dan penamaan ini telah distandarkan sesuai dengan aturan pajak. Misal, sebelumnya, jasa sewa sehubungan dengan penggunaan harta menjadi sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
kecuali sewa tanah dan bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 Ayat 2 UU PPh. Perbedaan nama sebelum dan sesudah ini akan dilampirkan dalam aturan tertulis. Beberapa yang perlu diperhatikan adalah, yang pertama, apabila jenis jasa yang akan Bapak Ibu pilih tidak muncul, kemungkinan jasa tersebut tidak diaktifkan atau kombinasi belum di-maintain. Sehingga Bapak Ibu perlu mengkonfirmasikan terlebih dahulu ke PIC ADM yang telah diatur dalam cuklak tertulis. Yang kedua, jika masa berlaku dokumen SKB, SUJK atau SKET sudah habis dan terdapat dokumen yang baru, maka Bapak Ibu dapat melakukan submit ulang ke PIC Tax ADM. Bila tidak ada dokumen yang terbaru, maka tarif akan dihitung menggunakan tarif normal sesuai aturan perpajakan. Jika Bapak Ibu masih menjumpai kesulitan dalam pemilihan jenis jasa atau kombinasi yang tidak sesuai, maka dapat menghubungi PIC ADM terkait. Berikut misalkan Bapak Ibu merupakan vendor jasa konstruksi dan memiliki SUJK pengawasan, large, masa berlaku valid, maka di keterangannya akan terisi sehingga akan terbentuk kombinasi seperti berikut: NPWP yes, SKB no, SUJK yes, dan SKET no. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih jenis PPh. Pilih without PPh jika transaksi tidak terdapat unsur jasa atau penagihan full material, maka PPh-nya tidak akan muncul. Apabila Bapak Ibu menggunakan PPh 23, maka pilih PPh 23 dan pilih jenis jasanya. Jika jasa tersebut tidak muncul, maka Bapak Ibu dapat melakukan konfirmasi ke PIC ADM karena kombinasi belum termaintain. Apabila Bapak Ibu menggunakan PPh 4 ayat 2, maka dapat memilih PPh 4 ayat 2 dan memilih jenis jasanya, misal sewa tanah dan atau bangunan. Maka field lokasi wajib diisi dengan lokasi tanah atau bangunan yang disewakan. Seperti contoh, apartemen Casablanca, lantai 7, room 301. Kemudian pilih full dari DPP saja apabila full dari jasa semua, atau pilih dari jasa saja apabila ada pekerjaan yang diperhitungkan hanya jasanya saja. Misal saya isikan 100.000, maka akan muncul perhitungannya. Di sini kita pakai contohnya full DPP. Kemudian klik confirm. Di tahap terakhir ini, pastikan lagi data yang Bapak Ibu input sudah sesuai dari nomor faktur, PPh, dan total amount-nya. Jika semuanya sudah sesuai, maka dapat klik submit, lalu pilih OK, dan akan muncul pop-up warning jika Bapak Ibu create sertifikat pada H-30 hingga expired date SKB, SUJK maupun SKET. Lalu pilih OK, data akan tersimpan. Untuk meng-create sertifikat, Bapak Ibu cukup mengklik button Certify, print sertifikat, kemudian pilih Yes. Setelah itu, sertifikat Delphi sudah selesai dibuat dan bisa dilampirkan di invoice Bapak Ibu. Pada sertifikat Delphi, jenis jasa dan tarif yang tercetak adalah sesuai dengan yang telah dipilih sebelumnya dalam menu PPh. Sekian video tutorial pembuatan sertifikat Delphi. Terima kasih. Salam sahabat.